semuanya, balik lagi nih dengan aku Salsa. Oke, kali ini kita tetap membahas tentang materi geografi ya. Namun, materi kali ini mencakup tentang ruang lingkup geografi. Nah, ruang lingkup geografi itu tentu saja banyak. Namun, kali ini kita akan membahas tentang aspek fisik, aspek sosial, aspek teknik, dan juga aspek pendidikan. Nah, langsung aja nggak sih kita langsung masuk ke aspek yang pertama, yaitu aspek fisik. Nah, aspek fisik merupakan aspek yang mempelajari semua fenomena yang ada di permukaan bumi secara natural atau alami lebih singkatnya. Nah, aspek fisik ini terbagi menjadi 3, yaitu adalah aspek yang pertama adalah aspek biotik. Aspek biotik merupakan aspek yang ada ataupun yang hidup yang ada di permukaan bumi. Contohnya seperti flora, tumbuh-tumbuhan, dan fauna. Yang ketiga yaitu adalah manusia. Flora, fauna, dan manusia saling berkaitan dan membutuhkan antara satu sama lain. Yang kedua, kita akan membahas tentang aspek non-biotik. Kalau biotik seperti makhluk hidup, otomatis non-biotik makhluk yang tidak hidup. Nah, apa sih contohnya? Contohnya itu seperti iklim, musim, tanah, dan lain sebagainya. Oke. Kita bakalan masuk ke aspek yang ketiga. Aspek ketiga adalah aspek topografi. Aspek topografi merupakan tempat atau letak suatu wilayah menyoroti seperti letak suatu negara, mata perbatasan, letaknya bujur dan lintang di suatu negara atau suatu wilayah. Nah, itu sih penjelasan tentang aspek yang pertama. Oke, kita bakal lanjut ke aspek yang kedua. Oke, yang kedua yaitu adalah aspek sosial. Menurut Sue Marjan dan Sue Mardi dalam buku mereka ada Sue Kanto tahun 2003, aspek sosial adalah keseluruhan jalinan dan unsur-unsur sosial yang berkaitan dengan kaidah dan juga norma yang ada di masyarakat. Nah, aspek sosial ini terbagi menjadi 5 aspek. Yang pertama adalah interaksi sosial antara masyarakat, dan yang kedua adalah struktur sosial, yang ketiga adalah budaya, keempat adalah ekonomi masyarakat, dan kelima adalah politik. Nah, aspek yang ketiga yang bakal kita bahas ini gak kalah menarik nih. Kita bakal membahas tentang aspek teknik. Menurut Harton tahun 1939, aspek teknik yang penting dalam mempelajari fenomena di permukaan bumi secara spasial adalah penggunaan peta dan teknik kartografi untuk menggambarkan distribusi fenomena tersebut. Selain itu, menurut Carl Searle, menyoroti pentingnya pendekatan historis dan kultural dalam geografi. Secara teknis, ia juga menekankan penggunaan observasi lapangan dan analisis spasial untuk mengetahui fenomena yang terjadi di alam. Nah, menurut William Beck, menggunakan aspek teknik merupakan secara teknologi, yaitu adalah menggunakan sistem informasi geografi dan juga analisis kuantitatif. Nah, kita kan udah membahas 3 aspek nih, tinggal 1 aspek lagi kan? Kita kali ini bakal membahas tentang aspek pendidikan. Dalam aspek pendidikan, cakupan ruang geografi itu meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah pengembangan kurikulum geografi. Nah, di geografi juga berkaitan tentang kurikulum. Menyusun kurikulum yang mengajarkan konsep-konsep ruang, tempat, dan hubungan antar fenomena di permukaan bumi ini dimasukkan dalam pengembangan kurikulum geografi. Yang kedua adalah penggunaan media dan teknologi di pendidikan. Oke, pada zaman sekarang tentu saja kita membutuhkan teknologi untuk pengembangan secara pendidikan, seperti untuk mendapatkan informasi, mendapatkan buku-buku, dan juga mendapatkan sumber-sumber pelajaran lainnya. Nah, kalau di dalam geografi, kita biasanya menggunakan teknologi ini seperti peta, globe, foto udara, citra satelit,
basic untuk membantu siswa memahami fenomena yang ada di permukaan bumi. Yang ketiga adalah pengembangan keterampilan analisis spasial, yaitu kemampuan untuk mengamati, menginterpretasi, dan menganalisis data yang berhubungan dengan lokasi dan distribusi fenomena di ruang geografi di lingkup pendidikan. Yang keempat adalah pendidikan lingkungan dan kesadaran ruang. Sebagai pendidik atau pendidikan, pemahaman tentang pentingnya pengelolaan ruang yang berkelanjutan ini sangatlah penting untuk bertujuan agar siswa dapat berperan aktif dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di permukaan bumi ini. Sebagaimana kita tahu, ekosistem kita sekarang sudah mulai terancam. Jadinya kita sebagai pendidik harus mengajarkan dan telah dibantu oleh aspek di geografi. Oke, yang terakhir adalah pengembangan sikap dan juga nilai. Nah, geografi tidak hanya mengajarkan pengetahuan tentang ruang lingkup permukaan bumi, namun juga mengembangkan sikap kritis, rasa ingin tahu, dan nilai-nilai sosial seperti toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman yang ada di sekitar kita. Wah, jadi geografi di pendidikan ini tentu saja sangat berpengaruh, bukan? Jadi, itulah cangkupan ruang geografi. Oke, sampai sini dulu video kita ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.